sahabat-sahabat, inilah yang mungkin kalian sudah menyaksikan di mana tayangan Cik Raden ya. Semalam saya tayangkan di tadi siang ya, jam 11, di mana saya mendatangi tempat ini ya, tinggal sisa-sisanya lagi ya, yang mereka bakar sama mat loreng. Jadi mereka ini tidak ada namanya puas-puasnya, mereka ini tidak ada namanya seperti apa ya, boleh dikatakan kalau kalian lihat tuh apa ya, manusia dasar berkedok bahasanya wujudnya, tapi dia berkedoknya hatinya yang benar-benar iblis ya. Artinya sampai merusak semua yang ada di areal biasa Cik Raden istirahat ya, secara dalam iniannya. Mereka selalu yang namanya menghancurkan daripada tinggal ya puing-puing seperti inilah. Ya, itu tadi ya sahabat ya. Namanya cobaan kalau kita pengen melakukan sesuatu itu untuk berbuat baik. Memang begitu banyaknya yang harus kita hadapi, yang kita harus jalani. Karena kenapa? Ya inilah namanya tantangan hidup ya, tantangan hidup yang benar-benar cobaan bagi Cik Raden ya. Karena kenapa? Ya, kalau memang kita untuk menuju yang namanya suatu kebaikan itu memang sulit sahabat. Walaupun kita bukan orang baik-baik, tapi di sini kita pengen belajar baik ya. Tapi nggak apa-apalah, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Ya mudah-mudahan mereka sedikit banyaknya nanti juga akan sadar aja ya. Akan sadar bahwasanya tidak sekonyong-konyong ya. Artinya tidak semena-mena lagi. Tapi ya, Cik Raden juga nggak ada rasa dendam. Cik Raden juga akan tidak ada merasa bahasanya sama mereka itu gimana-gimana, tidak ya. Mungkin kalian lihat, kita coba cara ini hanya ya. Kita ngobrol saja langsung, kita ceritakan, mudah-mudahan mereka jangan sampailah ketemu lagi. Jadi kalau mereka sampai ketemu saya, ya mungkin sedikit banyaknya saya pun sudah nggak bisa ya, yang namanya bahasanya membiarkan artinya perilaku mereka seperti itu saja nggak bisa. Ya jujur ya, namanya juga Cik Raden di sini manusia, itu juga manusia dalam arti kata saya ya, dengan kehidupan yang ada berjalan aja. Memang cobaan itu banyak sekali yang harus Cik Raden lalui. Ya sabar saja, dengan kesabaran itu insya Allah yakin akan tuntas, akan selesai, akan berjalan dengan sendirinya. Walaupun kita bukan orang-orang yang pilihan, tapi setidaknya kita belajar untuk menanamkan sifat ya, dengan adanya sifat keagungan, kebesaran, tapi dengan melihat daripada perilaku mereka itu ya buat cerminan kita. Intinya jangan sampai kita seperti itu. Kalau suara kita gimana ini men? Aman ya? Aman. Artinya nggak ada ini ya, bahasa yang gangguan. Nah jadi saya itu semalam itu ceritanya kawan-kawan, sahabat-sahabat, ketika saya memang ada setelah mau melakukan sholat Isya ya, ini sudah habis, udah maghrib waktu itu ya. Memang saya lihat jaringan daripada preman ini bukan sama Cik Raden saja ya. Banyak juga spiritual lain didatangi para preman, karena semboyan mereka bukan hanya sebatas Cik Raden saja,
dengan tujuan maksud mereka itu ya mungkin kalau adanya sahabat-sahabat, tim-tim yang lain itu ya kalau bisa preman-preman ini mau numbangkan begitu. Jadi ancaman-ancaman yang mereka lakukan ini sangat luar biasa. Makanya saya selalu konfirmasi bahasanya komunikasi sama tim-tim sahabat-sahabat spiritual. Ya artinya waspada saja dengan adanya menghadapi daripada preman-preman ini. Karena mereka sudah berkeliaran dalam arti kata pengen membumi anguskan bahasanya seperti itu kepada spiritual, apalagi sahabat-sahabat Bang Rey Lampung ya. Bahkan Bang Rey juga mungkin karena dia ada urusan yang sangat sibuk, bahkan ada pun ancaman kalau saya dengar dari saya waktu itu ya, dia mengatakan dari Bujangnong. Makanya itu bukan Cik Raden saja, makanya itu ikuti terus seluruh sahabat-sahabat teman-teman ya, subscriber, kalian tonton, kalian simak. Ketika kalian di situ melihat daripada apa yang kami tayangkan, disitulah ada suatu yang namanya perjalanan seluruh spiritual ini memang memberantas daripada kezaliman. Nah, jadi sahabat-sahabat, saya yakin mereka masih tidak puas-puasnya, bahkan saya yakin mereka akan datang lagi yang namanya untuk bagaimana cara dan berupaya sedikit banyaknya akan melenyapkan ya. Bahkan sudah kalau bahasanya geram ya, tapi dengan mereka licik jahatnya tadi, ketika saya ada niat untuk bagaimana membangun salah satu niat hajat yang akan saya lakukan untuk seperti membangun pondok pesantren, tapi kendalanya ada-ada aja. Yang pasti saya mohon dukungannya, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya, kalian dukung. Semoga saja apa yang menjadi suatu perjalanan Cik Raden ke depan ini menjadikan suatu titik terang untuk menuju apa yang Cik Raden cita-citakan bisa terwujud terlaksana. Harapan demi harapan, sahabat, tidak ada yang Cik Raden inginkan untuk membantu daripada segala sesuatu dalam perjalanan Cik Raden, karena di sini Cik Raden boleh dikatakan masih ada hubungan kaitan ketika Cik Raden sampaikan kepada sahabat-sahabat, di mana Cik Raden selalu ya tidak pernah yang luput namanya membawa segala seperti persiapan. Bahkan kalau lihat daripada yang mereka lakukan, ya betul-betul sudah luar daripada norma kehidupan. Nah, jadi sahabat-sahabat, apabila ini saya penjelaskan satu-satu dulu ya, sebelum kita lanjut ke tema perjalanan, supaya sahabat-sahabat yang belum paham, yang ngerti, yang tahu ya. Ini adalah salah satu yang namanya serbuk ajaib dari pantai selatan. Ini buat pengapuran, di mana ini untuk bisa kita yang namanya sakit tulang, pengapuran kurang kalsium, ini sangat bagus sekali. Cukup kalian 1 sendok, kalian seduh ya, seduh dengan air panas, endapkan, endapnya jangan diminum, langsung saja diminum, artinya di situ apa boleh dikatakan airnya saja. Sudah itu kalian langsung bisa minum madu. Nah, sehubungan Cik Raden masih ada promo ya, dari arti kata promo itu sampai tanggal 10 ya. Harganya itu ada 2 versi, tinggal kalian pilih saja. Ada yang 300.000, ada yang 400.000. Yang 400.000 itu dapat apa aja, Cik? Nih, saya jelaskan ya. 400.000 itu dapatnya 8. Dapat 8 itu dapat madu 3, minyak 2, sudah 5. Garam 2, ya. Minyak 1, jadi 8. Bisa juga kalian meminta, Cik, yang penting madunya nggak bisa ya. Madunya 3, serbuknya 2, garamnya 1, minyaknya 2. Bisa itu. Silakan kalian tinggal pilih, karena kesempatan ini tidak ada 2 kali,
Cik Raden untuk berbagi sambungan silaturahmi kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu yang namanya ketika kalian membutuhkan ya, seperti encok, mengalami pegal, linu, asam urat, semua sakit lah, kebas-kebas seperti itu ya. Insya Allah dengan kalian bisa minum yang namanya racikan Cik Raden, mudah-mudahan kalian sehat selamanya, normal seperti aktivitas yang seperti biasa. Kenapa? Karena Cik Raden ini bukan sembarangan. Sudah Cik Raden doakan, ya sudah di gajah kalau bahasa ini kita khusus. Nah, untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman, apabila kalian membutuhkan, oh ya, yang 300 apa Cik? Oh yang 300 saya ulangi, yang 300 itu dapatnya 6. 2 madu, ya, 1 serbuk, 2 minyak, 1 garam. Ya, silahkan 300.000. Apabila kalian transfer langsung hari ini, Cik Raden kasih bonus yang namanya minyak pemikat. Ya, minyak pemikat. Khusus ini ya, buat usaha, buat dagang, buat kita ada hajat menghadapi siapapun. 300.000 itu dapat 6, Cik Raden bonusi minyak pemikat 1. Ya, tapi ya jalankan benar-benar usahanya supaya apa yang menjadi niat kalian itu untuk yang namanya ibadah menafkahi keluarga. Buruan di kala live streaming segini aja ya, Cik Raden kasih bonus yang namanya minyak pemikat ini. Nah, jadi berarti tadinya jadi 6 jadi 7, 8 jadi 9 ya. Silakan apabila pada pesan di live streaming pada hari ini. Caranya gimana, Cik? Ya cukup kalian transfer. Simple. Transfer langsung ke nomor rekening Bank BCA di nomor 2920 587162 ya. Jadi kalian transfer saja ke nomor rekening Bank BCA di nomor 2920 587162 atas nama Basirudin ya. Kalian transfer ke situ. Silahkan pada lab hari ini Cik Raden bisa apa namanya kalian pesan begitu dengan harga 300.000 itu Cik Raden bonusi dapat 6, Cik Raden bonusi lagi minyak pemikat ya. Jadi apabila kalian mau seperti bahasanya ada keluhan penyakit, bahasanya tidak kunjung sembuh, berobat kemana-mana ya, tidak kunjung sembuh. Mungkin penyakit itu bahasanya entah itu medis maupun non medis, Cik Raden katakan silakan Cik Raden hubungi WA Cik Raden untuk kita video call. Artinya video call itu kita komunikasi. Saya sudah bisa mendeteksi nanti apa menjadi penyakit kalian yang kalian alami, saya akan tahu ya. Nah, jadi kembali kita ke permasalahan Mat Loreng sama si Prabu. Saya lihat memang tadi ada tayangan Prabu sudah menghantam, menjegat, bahkan seolah-olah dia mungkin kalau siang dia merayap atau menemui sahabat-sahabat Cik Raden itu seperti Ustadz misterius ya, sampai dijegat, sampai diajak duel, adu ilmu ya. Itu tadi Prabu itu memang licik ya, dia hidupnya bunglon kemana-mana. Jadi dia selalu yang namanya punya misi, punya ambisi, bahkan seluruh spiritual itu kalau bisa mau dihabisi semua sama dia. Ya kalau
kalau memang bisa, kalau mampu sih nggak masalah ya. Kalau bagi Ciraden sih, ya mudah-mudahan aja cepat sadar aja. Tapi kalau manusia itu memang manusia itu akan menanamkan niat pemikiran yang jauh renungannya, insya Allah dia akan sadar. Kalau tidak ya tambah ngeblangsak, hidupnya akan sengsara seumur umurnya. Nah, bahkan ada seperti bahasanya Ciraden Mutus ya, tempat Ciraden banyak santri-santri juga ya, bantu-bantu untuk ini. Bahkan kemarin pun sempat Prabu nemuin saya, bahkan ada di lahan, dia sudah nganggung para tukang-tukang pekerja itu untuk mengukur lokasi. Nah, ketemu saya, dia datang lagi, saya hantam ya, saya hantam. Ya rupanya malam-malamnya dia laporan, ngadu sama Mat Loreng. Ceritanya, ngadu sama Mat Loreng, di mana Mat Loreng datangin Padepokan, memang dari beberapa hari yang lalu sudah mengancam-ancam bahasanya tempat peristirahatan Ciraden di hutan seperti ini mau dibakar ya. Ya itu, kalian lihat sendiri, tinggal puing-puing apa jadi abu ya. Karena ketidakpuasan dia pengen mengalahkan Ciraden nggak bisa, pengen memberikan bahasanya lahan Ciraden nggak kasih. Mereka selalu bagaimana caranya berupaya ketidakpuasan untuk tetap, bahkan nyawa bahasanya Ciraden ini bahasanya terancam. Nah, bahkan tidak puas kalau Ciraden masih ada di muka bumi ini bahasanya. Ya itu terserah mereka ya, terserah mereka. Tapi kita hakul yakin, bahkan kita sadar segala sesuatu itu insya Allah ya, tidak ada yang namanya kata-kata mustahil kalau kita selalu jalan baik. Kalau saya salah, memang saya takut. Tapi kalau saya benar, nggak bakal saya takut. Apalagi mau mundur ya. Apalagi kita mempertahankan hak. Artinya milik kita untuk memperjuangkan lebih banyak ya. Jadi itu sobat. Apa ini? Assalamualaikum Cik. Ya, waalaikumsalam. Saya Siang Permadi. Hadir WA aja ya, WA Ciraden di nomornya insya Allah bisa ya. Nomor Ciraden itu 0821 Pak Permadi ya. Dicatat ya 0821. Nomor saya 5006 3346. Itu WA Ciraden. Jadi kalau ada mau seperti pengobatan, Pak, siapa tadi Pak Permadi ya, yang komentar ya, Permadi di Jawa Tengah, ya hubungi saja Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Insya Allah nanti kita akan bisa melihat, kedeteksi sama saya kalau bahasanya ke Terawang itu penyakitnya baik ya sudah lama maupun entah medis maupun non medis, akan kelihatan, akan ketahuan sama saya. Bahkan untuk cara pengobatannya pun saya sudah tahu jawabannya, harus pakai apa, harus gimana caranya, saya sudah tahu. Insya Allah ya, segala sesuatu itu kita namanya syariat, lantaran saja lewat Ciraden, tapi kembali semuanya itu hakikatnya kembali kepada Allah ya. Karena kita wajib yang namanya untuk bersyariat, karena dimana kita hidup di alam nyata ini, mau tak mau secara dalam kita lakukan tak luput daripada syariat. Apabila kita sudah menjalankan syariat, ya mudah-mudahan hakikatnya Allah ibaratnya berikan kepada keajaiban itu kepada diri kita. Nah, Cik, saya dari luar negeri katanya. Kalau saya di luar negeri, artinya saya mau pesan, tapi saya pesannya ke Indonesia. Ya bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa dipertanggungjawabkan? Ya bisa lah. Kenapa?
segala sesuatu itu apa yang kita lakukan gak ada yang tidak ada tanggung jawab, bahkan kita tidak ada yang tidak ada resiko, pasti ada resikonya sih ya. Jadi maka dari itu kita termasuk kesungguh-sungguhan kita, keyakinan kita, ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yaitu tadi Allah jabah ya. Yang penting kita yakin, mudah-mudahan itu menjadikan suatu keberkahan. Cikaden juga ya jujur ya. Di sini bukan berarti saya mengatakan seperti ini, bahwasanya saya hebat, saya sakti, tidak ada mengaku-ngaku seperti itu ya. Bahkan boleh dikatakan ahli, tidak. Tapi sedikit banyaknya yang pernah Cik Raden alami, lakukan selama ini, ketika amanat yang saya emban, amanah yang saya jalankan, yaitulah suatu Allah titipkan saja kepada diri saya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu wasilah di mana perjalanan Cik Raden bisa menolong, membantu ke seluruh ya, khusus tidak ada hanya bukan subscriber aja ya, maupun di luar subscriber atau teman-teman, sahabat-sahabat mendatangi, bahkan berkunjung sama Cik Raden, bahkan ada pun ya secara dalam interaksi via telepon, banyak sekali, artinya untuk dalam pertolongan, untuk dalam pengobatan ya. Karena Cik Raden juga nggak mau yang namanya menyusahkan, merepotkan, artinya di mana di situ mungkin kalau orang berobat kan harus datang berkunjung, kalau sama Cik Raden tidak, cukup video call, telepon, nanti kita komunikasi, disitulah saya ada interaksi ya. Nah maka dari itulah saya sering katakan, segala sesuatu itu bagaimana kita, baik dan buruknya itu kita yang menciptakan. Nah, sehubungan tantangan demi tantangan yang Cik Raden hadapi dengan gerombolan Mat Loreng ini, termasuk Prabu ya, ya ini suatu, walaupun mereka mungkin belum semua ya, mungkin lebih banyak lagi preman-preman, artinya orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mendatangi Cik Raden, bahkan sahabat-sahabat Cik Raden, ya itu bagaimana cerita dalam perjalanan saja, hanya yang beda hanya itu saja. Tapi kalau Cik Raden berkeyakinan dalam hidup aslinya, sesungguhnya kita hidup ini nggak ada yang namanya beda-beda, sama ya. Saya belum pernah yang namanya melihat Allah itu menciptakan beda-beda, tidak ada. Yang Allah ciptakan itu beda, itu jenisnya saja, laki-laki, perempuan, dan hanya perjalanan saja. Kalau secara dinamika aktual, secara dalam kehidupan, itu termasuk daripada apa yang kita lihat. Ada yang dagang, ada yang petani, ya perjalanannya, ada yang bisnis, ada pengusaha, itu tadi perjalanan saja. Tapi kalau secara dalam di mata Allah, ya, apalagi Cik Raden rasakan, nggak ada yang namanya dibeda-bedakan, sama, iya sama. Hanya saja manusia itu tinggal bisa enggak untuk mengendalikan, bahkan untuk bercermin ke dalam jiwa yang ada di dalam tubuhnya, secara dalam introspeksi bahasanya, secara dalam kajian dia bisa tahu diri dan mengenal diri, ya insya Allah ya semua itu akan kebuka. Tapi kalau orang tidak bahasanya ke situ, ke dalam, ya mungkin dia sebatas dia ngeliat sebatas kasat mata, apa yang dipandang, apa yang didengar, ya itulah sebatas yang diucapkan. Nah tapi kalau dia tahu dengan menempatkan diri, siapa diri, sejatinya diri, ya insya Allah ya nggak ada yang namanya manusia itu saling mau mengganggu, nggak ada manusia itu saling bahwa dirinya bukan harus melakukan seperti itu, bukan hak orang, hak dia. Tapi seperti Prabu, karena dia tidak tahu menempatkan dirinya, bahkan dia tidak bisa mengenal dirinya, jadi hantam kromo, bahasanya nggak ada urusan, jago dia, hebat dia, sakti dia, kekuatan dia, punya ilmu dia, yaitu karena dia tidak bisa menempatkan diri, bahkan dia tidak sadar kalau diri dia itu siapa sebenarnya.
Nah, kan begitu. Unsur bahasanya, kaitan dan hubungan tautan di situ. Nah, makanya Cik Raden tinggal menyelami, mengimbangi bagaimana proses dengan kehidupan-kehidupan yang ada. Ya sadar, kita sadar dan menanamkan kesadaran. Nah, orang sebanyak ini kan walaupun beribu juta-juta manusia, tapi untuk menanamkan sifat kesadaran itu ya mungkin hanya sedikit ya. Kalau menurut Cik Raden, yang ada itu masih saja mereka seperti bahasa-bahasa keserakahan, syirik, ya, dengki, ya, takabur, bahasanya seperti itu. Maaf Cik Mar, itu sudah total, masih ada biaya lain. Nanti telepon aja Pak ya, telepon aja langsung ke saya, nanti kita biar enak berinteraksi, nanti biar jelas ya. Nah jadi kalau secara dalam bahasa yang saya sampaikan tadi itu, ya mudah-mudahan ya. Maka dari itu saya melihat sedikit banyaknya sebenarnya berat, seperti bahasanya sahabat-sahabat Cik Raden, bahkan Cik Raden ini begitu mau ada itikat baik membangun daripada pondok pesantren, malah yang ada halangan, gangguan selalu ada. Ya itu tadi, karena Allah sudah mengatakan ya, jelas itu di dalam Quran, musuh yang nyata itu benar-benar nyata, yaitu perwujudan manusia itu. Karena dia tidak yang namanya mempunyai sifat, sikap, punya rasa yang ada, bagaimana caranya itu mengikut dia dibujuk, dirayu, bahkan terhasut. Nah, kita akan terjerumus. Nah, akan terjerumus artinya termasuk di golongan-golongan mereka. Itulah yang nyata yang Cik Raden hadapi seperti ini, begitu ya. Kalau maaf nih ngomongnya belis atau jin atau iprit atau kototubi bagaimana yang tidak kelihatan, ya maaf nih ngomong Cik Raden ya sedikit banyaknya bukan menantang ya, bukannya juga sombong, nggak takut yang seperti itu mah. Iya, karena kenapa? Saya sudah tahu. Jadi makanya Cik Raden katakan tadi, semuanya itu ada di diri kita. Setan ada di diri kita, ya. Malaikat ada di diri kita. Makanya ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Makanya itu gambaran secara dalam kehidupan Allah nyatakan senyata-nyatanya, gunanya kita melihat dengan jelas ketika kita hidup di alam dunia ini, di alam semesta ini, yaitu gunanya. Bukan kita harus berbanding-bandingkan, jangan, nggak ada. Apalagi kalian mau punya sifat-sifat seperti itu ya. Kalau bisa itu bacalah diri kalian sendiri, jangan membaca bahasanya kalian siang malam, bukan nggak boleh, boleh-boleh saja. Mau khatam berapa Quran bahasa juz bahasanya ya, mau ngaji bahasanya nggak siang malam, boleh-boleh saja, ya sah-sah saja. Tapi yang lebih bagus itu bagaimana caranya, bacalah yang ada di tubuh kalian sendiri. Tapi kalau kalian sudah bisa membaca dengan yang ada di tubuh kalian, saya yakin saya berani jamin, ya, hidup kalian tuh nggak ada rasanya kecemasan, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada rasanya kegelisahan, cemas, nggak ada. Ya, yang ada apa? Tenang. Makanya itu ketika Cik Raden mengatakan kalau kalian benar-benar memahami apa yang Cik Raden selalu sampaikan, perbanyaklah yang namanya kita bersalawat, artinya mengingatkan diri kita sendiri, ya. Di situ kita banyak zikir batin di dalam kalbu, bukan di mulut ya. Kalau di mulut mah, maafnya ngomong, apa yang kita ucapkan nanti pemikiran kita, kalbu kita nggak tahu kemana, ya. Jadi mulut kumat kamit bahasanya, ngoceh kemana-mana, tapi hati kita, pemikiran kita nggak tahu kemana, begitu. Nah, tapi yang lebih bagus itu Allah sudah mengatakan, beribadahlah kamu, tapi manusia jangan sampai ada yang tahu. Wah, penghebat.
kan begitu. Tapi orang banyak beribadah bahasanya pengen disanjung, waduh, apalagi pengen pengen dipuja, pengen dilihat, alah, nggak jamin saya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, berarti kita pelajari, kita kaji, kita pahami. Jadi nggak perlu bahasanya kalau kata kita mau ibadah itu harus kita pamerkan kepada orang, pengen lihat, wah saya sudah, bahasanya sudah kemana-mana bahasanya, nggak perlu, nggak ada gunanya. Ya, yang lebih bagus itu beribadahlah kamu, tapi manusia jangan ada yang tahu. Apa jawabannya? Silahkan telepon Cik Raden kalau mau lebih dalam lagi ya. Nah jadi persoalan-persoalan yang Cik Raden hadapi seperti dengan gerombolan-gerombolan preman ini, ancaman ini, ya saya yakin mereka tak akan yang namanya puas. Pasti mereka bahasanya tadi bahkan sudah bakar ini lahan tempat peristirahatan Cik Raden, bahkan mengatakan semboyan bukan hanya sebatas tempat lokasi yang Cik Raden tempati, bahkan mereka punya pemikiran niat bagaimana caranya nyawa Cik Raden pun harus dilenyapkan. Kalau mereka selalu menyampaikan seperti itu, ya monggo saja, nggak masalah bagi Cik Raden ya. Tapi yang namanya Cik Raden juga secara dalam kehidupan untuk menghadapi itu ya perlu tantangan demi tantangan, ya harus Cik Raden lewati, Cik Raden hadapi, kan begitu. Makanya Cik Raden bukan di situ bahasanya nggak ada. Cik Raden itu mengaku orang hebat, orang sakti, nggak ada. Tapi yang punya kesaktian, kehebatan itu hanya milik Allah, ya. Tapi secara dalam jelas dan nyata Allah sudah mengatakan, ya, aku tidak jauh daripada urat leher nadimu, katanya kan begitu. Nah jadi kalau kita udah begitu, kita yakin insya Allah, ya, di mana kita bahasanya bumi kita pijat, di situ langit kita junjung, kita nggak ada lagi yang namanya rasa was-was apa gimana, nggak ada, ya. Nah jadi yang ini sedikit banyaknya ada yang komentar yang sudah hadir, terima kasih dari Widya Stuti ya. Assalamualaikum Cik Raden, waalaikumsalam. Bikin stroke aja siap. Assalamualaikum Cik, waalaikumsalam. Ini Raden Sawal ya. Raden Sawal ini saya lihat sudah banyak benar musuhnya, dari Ratu Angel lah ya. Waduh luar biasa rupanya tantangan-tantangan. Makanya jangan kalian tidak kunjungi itu Raden Sawal, karena Raden Sawal itu termasuk spiritual paling ganteng, gagah, hebat ya. Keilmuannya tidak kita sanksikan lagi ya. Armin ya, assalamualaikum Cik, siang, semoga sehat panjang umur, amin. Dari Permanadi ya Pak Permanadi ya, terima kasih sudah hadir dari Jawa Tengah ya. Kus Hartini, assalamualaikum. 3 paket jangan apa itu dulu. Assalamualaikum Cianjur sudah hadir, terima kasih. Suparti Purwokerto, terima kasih sudah hadir ya Pak Permanadi ya. Suparti ya Suparti, terima kasih. Sri Haryanti ya, beri kesabaran Cik menghadapi setan, amin, terima kasih. Yana ya, assalamualaikum Cik, waalaikumsalam. Dari mana? Bandung, sehat-sehat wanya di Bandungnya. Assalamualaikum Cik, Jambi hadir, terima kasih. Supeno ya, terima kasih ya. Jadi kalian walaupun yang sudah hadir 50 hadir, yang jelas utama dan diutamakan Cik Raden doakan pada hari ini kalian sehat walafiat, murah rezeki ya, diberikan suatu keberkahan menjalankan kehidupan, banyaklah bersyukur dan mensyukuri. Nah jadi Cik Raden ulangi, apabila kalian mau pesan madu untuk merasakan dalam arti kata pengobatan kalian, ada racikan yang ada di Cik Raden dari serbuk dan madu dan garam, silakan kalian pesan, karena ada paket 300.000, ada yang 400.000. Kalau ke Malaysia gimana Cik, saya pesan yang 600.000, yang 300.000, yang 6 bisa. Berapa itu Cik? 1.500.000. Kalau yang 8 dibonus lagi sama lab, katanya bahasanya minyak pemikat, itu 2 juta ya. Karena
banyak timbangannya, harus bayar kita ongkirnya mahal ya. Jadi kalian apabila kalau mau pesan 400 itu, kalau ke luar negeri itu 2 juta. Silakan hubungi saja WA Ciraden. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah, karena kita hidup ada yang menghidupkan. Jangan kalian mengaku-ngaku kalau kalian belum yang namanya mengerti, mengenal diri kalian sendiri ya. Makanya dari itu Ciraden ingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki sholat, dan tegakkan kebenaran, dan perbanyaklah yang namanya untuk melatih, menghidupkan namanya zikir batin di dalam kolbu. Karena ini puing-puing yang ditinggalin, hanya sisa-sisa yang dibakar sama si Mat Loreng sama Prabu, ya nggak apa-apa, kita terima. Masih kita bisa beli, ya kita beli ya. Masih kita benahi, kita benahi. Ya nggak apa-apa, nggak perlu kita bagaimana. Cuman kalau sifat perilaku mereka itu memang sudah luar daripada norma-norma kehidupan ya. Untuk itu Ciraden pamit, kita tutup dulu. Saya akan berhadapan sama mereka kalau mereka masih mengotot mau menuju ke lahan Ciraden, mau tak mau Ciraden habisi mereka. Tonton terus, share sebanyak-banyaknya, like dan komentar. Silakan kalian bagikan video ini, mudah-mudahan apa yang menjadikan tayangan Ciraden pada setiap di channel Ciraden menjadikan suatu edukasi. Itulah yang namanya permainan yang namanya di dunia maya, ketika Ciraden tayangkan menjadikan suatu cerminan buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.